Makassar Serang bagian timur dan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di atas tanah leluhur Kabupaten Serang bagian timur. Kami dengan resmi menyerahkan poin pernyataan sikap kami kepada Kapolres Serang bagian timur untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, dengan harapan bahwa keadilan adalah hak mutlak bagi setiap orang. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, poin pernyataan sikap ini saya serahkan kepada Kapolres Serang bagian timur. Terima kasih Pak Kapolres telah menerima surat pernyataan kami pada siang hari ini. Maka kami persilakan kepada Pak Kapolres untuk menanggapi surat pernyataan atau aksi kami pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelum menyampaikan, izinkan saya menyampaikan dulu pada MC. Ini sebetulnya MC nggak adil. Dari tadi dari rekan-rekan semua yang berbicara. Padahal saya selaku tuan rumah minimal menyampaikan selamat datang. Kan begitu ya? Oke. Tapi tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan seluruhnya, ya, kita sebutkan saya satu persatu. Sekali lagi saya selaku pimpinan Polres Serang bagian Timur pertama-tama mengucapkan selamat datang. Dan kami terima dengan lapang dada, dengan ikhlas apa yang rekan-rekan sampaikan tentunya kepada kami, ya. Selamat datang di Polres. Ya, dengan situasi apapun kita harus tetap bersilaturahmi. Pada intinya saya selaku pimpinan telah menerima apa yang menjadi poin yang telah rekan-rekan semua sampaikan. Ya. Bagi saya pribadi dan institusi, ini merupakan satu dorongan moral, satu dorongan semangat kerja buat saya untuk melaksanakan amanah penegakan hukum dengan profesional. Insya Allah saya akan optimal, maksimal dalam pelaksanaan proses penyidikan yang sedang berproses ini sampai dengan selesai. Ya, sampai dengan selesai. Terhadap hal-hal yang ingin rekan-rekan tanyakan, ada ketidaksesuaian, kami membuka ruang. Monggo silakan. Ya, mau berdiskusi terkait penjelasan apa yang disampaikan oleh Pak Kasat Lantas, kita siap. Ulang Pak Satreskrim. Tadi berbagai macam opini dan informasi yang rekan-rekan terima, ada yang A, B, C, D, E sampai Z. Ada sebagian yang benar, ada sebagian yang kurang sesuai. Oleh karena itu kami siap membuka ruang waktu kalau memang perlu penjelasan dari kami. Tapi pada intinya saya akan bertindak profesional dan proporsional dalam menegakkan hukum terkait. Allahu Akbar. Ya, percayakan kepada kami. Percayakan kepada kami. Tadi rekan-rekan, salah satu rekan-rekan mengatakan pasal 1 Undang-Undang 45, negara kita adalah negara hukum. Betul? Tapi mohon maaf, abang tadi ada satu statement terkait hal-hal yang tidak sesuai, akan melakukan pergerakan-pergerakan yang kiranya nanti akan menimbulkan permasalahan baru. Saya kira itu hal yang sangat mubazir dan sangat perlu untuk kita laksanakan. Ya, dalam permasalahan konflik yang ada di Kabupaten Serang bagian Timur, apakah itu berkaitan dengan kasus, apakah itu berkaitan dengan konflik sosial, saya tidak bisa berdiri sendiri. Forkopimda ada, dengan dibantu masyarakat semuanya. Terbukti dalam penanganan kasus ini pun kemarin langsung Pak Bupati, baik dari DPR, semuanya menyoroti. Betul. Ada di antara rekan-rekan semua yang ikut pemakaman? Ada yang ikut penyerahan korban kepada keluarga? Bisa lihat siapa yang hadir. Ya. Itu menunjukkan keseriusan kita dalam menangani perkara. Jadi tolong percayakan kepada kami,
Jangan ragukan apa yang akan kami laksanakan. Saya siap melaksanakan tugas dalam penegakan hukum secara profesional dan proporsional tentunya. Ya. Baik, mungkin itu saja rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah yang rekan-rekan amanahkan kepada kami tentu akan kami laksanakan sesuai dengan fakta yang ada. Berdosa saya tidak menyajikan fakta yang tidak ada. Ya. Apabila ada temuan-temuan terus saya sembunyikan, saya berdosa, tidak hanya di bumi tapi di akhirat saja. Tetapi saya akan lebih berdosa juga apabila ada hal-hal yang tidak sesuai terus saya munculkan, itu berdosa juga. Ya. Abang boleh tahu apa yang sudah kita laksanakan, insya Allah sampai dengan titik akhir kita on the track kepada hukum yang ada di negara kita ini. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua yang ini merupakan satu pergerakan wujud simpati rekan-rekan semua terhadap keluarga daripada korban, dan juga bagi kami ini merupakan satu bentuk dukungan moral dalam kami melaksanakan tugas yang negara amankan kepada kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas hadirannya. Mohon maaf kalau kami tidak terima sampai di dalam, tapi ada hal-hal apa yang bisa kami komunikasikan, kita siap. Ya. Baik, begitu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembunuhan yang dilakukan oleh Andelaw terhadap kepada Anissa Romono, kami dari aliansi peduli keadilan akan terus dan menerus untuk mengawal kasus ini sampai tuntas pada titik terakhir. Karena kalau kasus ini belum tuntas, kami tidak akan tidur tenang dan hanyut, tetapi kami akan datang untuk menanyakan persoalan ini kembali. Oleh sebab itu, saya seluruh teman-teman Pak Korlap dengan Pak Kapolres Pak Kasat, kami cuma meminta satu. Secepat mungkin proses kasus ini segera mendapatkan semua pihak untuk menegakkan melalui media bahwa kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Putusannya seperti ini, dan warga masyarakat Kabupaten Seram dan Timur khusus di Kecamatan Pelagaran mengetahui bahwa anak-anak pelaku tersebut telah ditetapkan menjadi tersangka dan dihukumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di bangsa ini. Oleh sebab ini kami bukan melemparkan hanya kepada Pak Kapolres, kami turut mengawal proses ini bersama-sama Pak Kapolres untuk kita menegakkan keadilan demi seorang wanita yang tak ada artinya lagi. Ini yang kami datang untuk hadapan Bapak. Kami mohon maaf, kami dalam perkataan kami, aksi kami ada menurut perasaan bahwa kami yang ada di pihak kepolisian, kami meminta maaf dan terima maaf atas kesalahan dan kehilafan kami. Karena di sini kami meminta maaf, kami saya persilakan kepada korban untuk memberikan satu pertanyaan kepada Pak Kapolres. Waktu dan saya persilakan. Baik, teman-teman demonstrasi yang sungguh beta hormati, beta pikir satu pertanyaan ini adalah kunci dari ketunggu aksi hari ini. Jadi beta harap satu pertanyaan ini dapat mewakili keresahan katanya dapat pada kesempatan hari ini. Satu pertanyaan saja Pak. Melalui Pak Kapolres dan kemudian ada Pak Kasat Reskrim di sini. Pertanyaannya sebagai berikut. Ada media, seluruh masyarakat menyaksikan, semua orang lagi menanti motif di balik kasus ini, pembunuhannya apa? Sekarang pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi motif pembunuhannya apa? Itu yang kata sampai saat ini saya pernah tahu kasus ini sampai di mana. Mungkin ada Pak Kasat di sini melalui Pak Kapolres, beliau juga bisa menyampaikan kepada publik lewat kesempatan ini agar publik tidak salah menafsirkan berbagai macam tafsiran yang keliru terkait dengan persoalan ini. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami akan sampaikan mengenai apa yang telah kami dapatkan dengan fakta-fakta yang di lapangan. Yang pertama adalah
pada saat tadi beberapa orator yang disampaikan bahwa ini adalah laka lantas, kemudian kenapa kita mempercayai keterangan korban. Perlu kami luruskan bahwa yang pertama adalah korban sejak hilang itu tidak dilaporkan di pihak kepolisian. Itu dulu. Jadi jangan sampai ada asumsi kenapa 3 bulan baru terungkap. Kami tidak menerima laporan, bahkan di luar pun tidak pernah, sehingga kami menganggap waktu itu belum ada suatu peristiwa. Kemudian pada hari Rabu itu Pak Kapolsek mendapatkan informasi seperti yang telah beredar bahwa ada ditemukan suatu isu-isu adalah pembuangan mayat, maka Kapolsek bergerak cepat saat itu, memerintahkan anggotanya untuk menjemput calon tersangka ini yang waktu itu masih status terlapor. Setelah didapatkan, kemudian yang bersangkutan turun bersama-sama warga ke lokasi kejadian untuk mendapatkan apa benar apa yang diceritakan ini ada fakta. Karena kita harus mencari, jangan sampai ini cerita ternyata betul. Dan hari itu pun beliau berkoordinasi dengan saya sebagai kasat reskrim, dan perkaranya perintah Pak Kapolres kita ambil alih langsung karena di sana tidak ada tim forensik. Rekan-rekan boleh lihat, yang ada di media sosial itu adalah penanganan awal di Rumah Sakit Gorong. Itu yang beredar di medsos, dan itu sudah kami himbau untuk segera dihapus untuk rasa empati kepada keluarga. Kemudian Kapolsek bersama penyidiknya itu malam itu juga bawa kerangka, kemudian bawa barang bukti yang ditemukan di TKP itu termasuk salah satu identitas atas nama Ibu Ganti Rumonin. Kemudian saksi-saksi bahkan terlapor didoronglah ke sini, dan kami jemput di Pelabuhan Sesar. Kemudian saya hari itu juga berkoordinasi karena kita punya tim forensik, di Bulat tidak ada dokter tim forensik. Karena saya tidak ingin berasumsi, berandai-andai karena saya takut dosa. Bisa kasih tahu. Sehingga hari itu pun saya kontak dokter Pak Kipus yang ada di RSUD Masoya. Tapi karena kami punya hubungan komunikasi dengan baik, yang bersangkutan bersedia hadir saat itu. Dan tiba sore jam 5 di sini, kemudian kami makan malam. Setelah sholat isya kami laksanakan otopsi. Setelah kami laksanakan otopsi, saya bilang dokter kita harus cari tahu penyebab kematian itu, supaya saya mau menetapkan penerapan pasal ini tidak menduga-duga. Karena ini alibinya yang bersangkutan adalah jatuh dari motor, sehingga kami mencarilah titik-titik. Dan dokter saat itu menyampaikan bahwa terdapat fraktur kompresi. Fraktur kompresi adalah ada retakan di dahi. Ada retakan dahi. Itu. Jadi setelah kami dapatkan kesimpulan sementara. Bisa. Masih dekat kemarin. Setelah kami dapatkan kesimpulan waktu itu dengan dokter malam itu, kami langsung gelar perkara malam itu. Tidak lagi menunggu karena waktu kami adalah terbatas saat itu. Sehingga hasil koordinasi kami dengan penuntut umum saat itu bahwa ini bukan kasus laka lantas, tapi ini adalah kasus pembunuhan. Kita tidak bicara pasal dulu waktu itu. Kasus pembunuhan. Yang mana kalau bicara laka lantas, itu adalah deliknya adalah kealpaan. Kalau pembunuhan, ini adalah deliknya sengaja. Dan dia pada saat peristiwa itu, menurut cerita dia sudah sengaja untuk memindahkan dan menghilangkan jejak korban. Sehingga kami menganggap itu adalah unsur kesengajaan dan masuk pada pasal pembunuhan. Sehingga malam itu kami bersama dengan Pak Kapolsek kita gerak cepat untuk melakukan penyidikan. Naik status dari lidik, yang tadi Don sampaikan bahwa ini perkara lidik, perlu saya sampaikan lidik dan penyidikan. Kalau lidik itu adalah masih belum pro justitia. Tapi kalau sudah sidik, itu sudah masuk pada pro justitia dan SPDP sudah kita harus kirimkan ke penuntut umum. Sesuai pada putusan Mahkamah Konstitusi 7 hari harus sudah diperoleh. Setelah kami melakukan penyidikan, kita sekarang beraba-raba Mr. X ini, Mrs. X ini siapa korban? Karena dari sampaikan ini adalah jenis kelamin perempuan. Kami temukan kartu KIS ada di TKP, tetapi ada dua kemungkinan. Apakah ini Ibu Ganti Rumonin adalah korban ataukah bukan? Ini yang menjadi pertanyaan pada malam itu. Dan saya sampaikan kita tidak bicara dulu korban, karena ini adalah manusia, maka kasus pembunuhannya jalan dulu. Setelah itu baru anggota Polsek Gorong di sana sambil bekerja sama kita saling kontak karena dengan jaringan yang begitu sulit juga malam itu. Kemudian mereka bertemu dengan Ibu Ganti. Ternyata di TKP dia sampaikan itu bukan korban, tapi anak yang bersangkutan. Itu dikuatkan oleh keterangan dari ibunya dan pamannya juga. Kemudian dari kartu KIS itu kami kemudian melakukan profiling karena identitas yang bersangkutan belum kami peroleh dari
ibunya, baik kartu keluarga, KTP maupun ijazah yang waktu itu kita minta. Sehingga kami mencari di Facebook. Tujuannya untuk apa? Untuk menanyakan kepada pelaku foto-foto. Kemudian alhamdulillah malam itu kami melihat ada persamaan gigi dengan tengkorak yang ada di foto Facebook. Di situ umurnya adalah 1 Januari 2002. Ya, artinya kan kita belum tahu ini korban. Kami berprinsip 18 tahun itu tidak ada masalah. Yang penting kita jerat yang bersangkutan, jangan sampai kalau perbuatan yang bersangkutan kita lepas, maka ini berbahaya. Sehingga kita ambil inisiatif dengan alat bukti yang sudah cukup, maka kami lakukan penahanan. Setelah kami tahan, kami koordinasi besoknya ibunya. Dan untuk keluarga korban, setelah kami penetapan tersangka, ada perwakilan 15 waktu itu. 15 orang datang ketemu setelah sholat Jumat. Kami waktu itu menunggu pagi, tapi mereka berkoordinasi. Hari itu koordinasinya adalah pemakaman korban di mana posisinya, di gorong atau di bulan. Kemudian datanglah perwakilan habis zuhur untuk kita bicara. Sekaligus saya menyampaikan keterbukaan tentang proses yang telah kami lakukan, termasuk dengan penetapan tersangka dan penahanan yang telah kami lakukan dengan alat bukti yang kami peroleh saat itu. Setelah sampai di situ, keluarga sudah memahami bahwa berarti apa yang kami dapatkan di Facebook tentang laka lantas itu adalah tidak benar adanya, Pak. Betul ya, tidak benar. Kemudian kami lanjutkan dengan proses penyidikan. Saat ini kami masih terfokus adalah pengumpulan alat bukti. Kemudian ibunya setelah kami periksa, ternyata ada 2 lagi perbedaan. Ijazah yang bersangkutan lahir pada tanggal 1 Januari 2006. Kemudian kartu keluarga lahir 29 Februari 2004. Masih bimbang, tapi dua-duanya ternyata masih kategori anak. Saya tidak bicara di bawah umur, karena anak itu sudah pasti di bawah umur. Nah, kemudian kami tanyakan ke ibunya, dan ibunya memastikan yang bersangkutan lahir tahun 2004. Sehingga itu yang kami pegang tahun 2004. Dan kami juga menanyakan tentang pakaian-pakaian korban yang saat itu dipakai, kemudian dibenarkan oleh orang tuanya. Dan pamannya membenarkan saat sebelum peristiwa itu yang bersangkutan pernah minta ojek. Dia jadi kartu PKH itu tujuannya adalah untuk ngecek dia punya kartu PKH di Kataloka. Harusnya ada petunjuk yang persesuaian. Tapi karena omnya capek, dibilang sudah usah cari ojek sudah. Jadi antara apa yang disampaikan oleh keterangan pelaku dengan orang banyak tentang dia datang ke Kataloka kemudian kembali, masih ada persesuaian. Kemudian dari penetapan itu, kemudian setelah kami yakin itu anak, kami sudah membangun komunikasi dengan kejaksaan bahwa ini kan masih proses penyidikan. Semua fakta-fakta yang kita dapat itu selalu kita koordinasikan dengan penuntut umum, termasuk rekonstruksi juga kami komunikasikan. Sehingga penerapan penambahan pasal terhadap pelaku ini dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 35 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak, nah itu akan kami tambahkan lagi karena ada fakta yang kami dapatkan dari umurnya. Kemudian untuk umur sudah clear. Kemudian untuk kenapa 3 bulan kami baru bisa mengungkap itu bukan tidak, tapi karena tidak dilaporkan itu segala macam. Nanti kalau masalah itu nanti biar keluarga yang menjawab kenapa tidak dilaporkan. Saya tidak bisa masuk ke ranah yang menjadi keluarga. Kemudian tadi ada menyampaikan keterangan pelaku dijadikan BAP. Perlu saya luruskan biar kita saling memahami pemahaman hukum. BAP itu adalah singkatan daripada berita acara pemeriksaan. Semua keterangan, baik keterangan saksi, ahli maupun keterangan tersangka, itu dibuatkan dalam bentuk produk yang dikatakan adalah berita acara pemeriksaan atau disingkat BAP. Itu. Kemudian tersangka waktu itu kita periksa, memang harus wajib kita periksa karena KUHP bilang tersangka sebelum dilakukan penahanan wajib diperiksa untuk menjaga error persona. Kesalahan dalam menuntut orang, umurnya harus jelas, niknya harus jelas. Sehingga kalau misalnya bapak-bapak tadi ada menyampaikan ada dugaan kasus pembunuhan, boleh kita menduga-duga. Tetapi kalau ada fakta, silakan berkomunikasi dengan kami. Kami juga saat ini sudah berkoordinasi dengan dokter polisi, walaupun memang tidak. Saya sampai dengan Pak Kapolres malam itu kita susun apa dia punya kerangka-kerangka, kita mau memastikan selain fraktur kompresi yang ada pada dahi korban, apakah ada fraktur lain atau patah-patah lain. Ternyata setelah kami urai semua itu lengkap dan tidak ada satupun yang patah. Semua tidak ada tanda-tanda kekerasan malam itu. Kemudian saya tanyakan lagi dok, waktu pertanyaan ini sangat tidak masuk akal. Apakah dengan kerangka seperti ini masih bisa kita ketahui yang bersangkutan ini mengalami kekerasan seksual? Dokter menjawab bahwa kalau jaringan sudah tidak ada, apa yang mau diperiksa? Jaringan sudah tidak ada, jaringan poli maupun jaringan lain yang menjadikan objek segala macam.
Sehingga kalau memang ada CKN ini, kami punya tim. Jadi jangan, perkara ini kami sudah melibatkan diri dengan Polsek Goram. Jadi saat ini bukan Polsek Goram itu diam-diam, tidak. Kemarin kami suruh turun ke TKP untuk melihat, karena itu lubang yang dijadikan tempat pembuangan akhirnya korban itu ada batu-batuan yang akhirnya sinkron dengan yang ada di dahi korban itu dari olah TKP. Kemudian ada tim saya yang akan mencari saksi-saksi tambahan, siapa tahu ada fakta-fakta baru. Sehingga harapan kami, kalau memang ada dari rekan-rekan, dari semua yang ingin mau menyampaikan ada fakta baru, mari kita saling bergandeng tangan. Jangan kita tutup-tutupi. Kalau misalnya ada fakta, kalau misalnya saya tidak misalnya fakta itu kemudian saya menolak, itu saya berdosa. Tapi kalau tidak ada fakta, ingat, kita dibatasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 tentang alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Jadi kalau baru keterangan satu saksi juga itu belum dikatakan sebagai keterangan saksi. Jadi kalau misalnya ada, walaupun misalnya baru keterangan saksi, kami akan kejar itu. Kami akan cari segala macam. Kenapa kami tadi bilang tidak sampai ke mulut? Sudah kami sampaikan. Untuk wartawan ada beberapa juga kami sudah pernah ekspos di ruang Kapolres, di kediaman Kapolres. Saat itu setelah pemakaman, dengan santai kami menyampaikan beberapa temuan-temuan. Kemudian dari keluarga juga kami sampaikan. Hari itu dari keluarga dengan kami sudah bersepakat juga bahwa tolong ini kan masalah ini juga kita empati kepada keluarga, toh agar penderitaannya Pak Kasat jangan dijadikan lagi sebagai konsumsi publik. Kalau memang ada perkembangan, sampaikan kami secara melalui mekanisme SP2HP yang sudah kami kirimkan. Mungkin itu saja dari kami, panjang lebarnya. Kalau memang ada besok-besok untuk mau diskusi, saya terbuka. Kemarin saya menerima dari adik-adik mahasiswa mendiskusikan menyangkut permasalahan dan saya membuka ruang itu. Siapa tahu saya hilaf atau saya tidak memahami pasalnya, mungkin dengan bantuan dari rekan, karena hukum ini luas. Karena 10 orang pendapat sarjana hukum, 10 orang ketemu itu pendapatnya pasti lebih daripada 10. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk motif, jadi saat ini motifnya kita masih dalami. Itu yang sampaikan tadi. Kalau yang dilihat dari cerita kronologis korban, kemudian dengan fakta di TKP, kemudian dari keterangan saksi yang ada sekarang ini, adalah dia ingin menyembunyikan kasus yang laka lantasnya. Tapi sudah terlanjur. Jadi pembunuhan yang dilakukan itu untuk menyembunyikan peristiwa awalnya. Ini awalnya menurut versi dia adalah laka lantas. Tapi saya periksa tidak ada benturan di sini. Kemudian terjadilah pembunuhan. Ini versi yang bersangkutan. Makanya saya sekarang lagi mendalami motif yang lainnya. Kalau ada saksi yang lain yang mengetahui, ya contoh misalnya Don 2 ada hubungan sebelumnya peristiwa, atau melihat Don 2 mungkin dalam kesehariannya ada segala macam, itu akan kita gali. Nah, makanya tim saya lagi ada di Gorom. Kemungkinan salah ada beberapa saksi juga akan kita kembangkan. Gitu. Ya, terima kasih Pak Kapolres dan Pak Kasat. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Kapolres dan Pak Kasat, maka terima kasih pula karena semua sudah jelas. Tetapi insya Allah kita akan sama-sama mengawali proses ini sampai selesai. Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh teman-teman aksi, marilah kita berterima kasih dan kita jangan memberikan satu kata atau satu tulisan di media tidak sesuai dengan keinginan yang ada. Maka saya ingin sampaikan, mari kita jaga keamanan dan ketertiban di negeri kita tercinta ini. Oke, itu yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Kapolres dan Pak Kasat dan seluruh jajaran kepolisian. Kepada Sarmana Timur kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.